Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Hafiz Izamufid Asidiki dengan NIM 1303183044 dari kelas IT 4203 dengan dosen Pak Gede Agung Ari Wisudiawan untuk mata kuliah basis data lanjut dari Fakultas Informatika Universitas Telkom. Kali ini saya ingin membahas tentang beberapa materi yang ada di basis data lanjut. Pada pertemuan kali ini saya masih membahas mengenai transaction processing. Untuk materi kali ini membahas mengenai view serializability. Nah, serializability bisa dilihat jadwal S adalah view serializable jika tampilannya itu setara dengan jadwal serial. Setiap jadwal konflik serializable juga view serializable. Di bawah ini adalah merupakan jadwal yang view serializable tapi bukan konflik serializable. Jadwal serial apa yang setara dengan hal itu? Pada contoh ini kita lihat T3 write key, T7 pertama kali itu read key, lalu T3 write key, lalu T4 read key, T7 kembali write key, dan T4 itu write key. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat beberapa contoh dari schedule itu, dan di sana juga ada beberapa contoh yang memperlihatkan view serializable. Nah, setiap jadwal view serializable yang tidak konflik berarti mereka memiliki blind write. Nah, blind write di sini artinya itu sebuah proses menulis tapi tidak menghasilkan sesuatu, seperti itu. Lalu kenapa kita membutuhkan serializability? Kita tahu bahwa jadwal serial tidak pernah meninggalkan database dalam keadaan tidak konsisten karena tidak ada eksekusi transaksi bersamaan. Namun, jadwal non-serial dapat meninggalkan database dalam keadaan tidak konsisten karena ada beberapa transaksi berjalan secara bersamaan. Dengan memeriksa bahwa jadwal non-serial tertentu adalah view serializable dan dipastikan bahwa itu adalah jadwal yang konsisten, Anda mungkin bertanya-tanya, bukankah memeriksa bahwa jadwal non-serial adalah serializable atau tidak, kita bisa memiliki jadwal serial sepanjang waktu? Jawabannya tentu tidak, karena bersamaan pelaksanaan transaksi sepenuhnya itu memanfaatkan sumber daya sistem dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan jadwal serial. Ini merupakan contoh dari view serializable. Dari gambar ini kita bisa buktikan apakah ini merupakan view serializable atau tidak. Pertama, untuk mengecek apakah itu merupakan view serializable digunakan 3 kondisi. Yang pertama itu initial read, lalu final read, lalu yang terakhir adalah update read. Nah, dalam initial read ini
dicek. Dalam jadwal S1, transaksi T1 pertama kali membaca data item X. Pada S2 juga transaksi T1 pertama kali itu membaca data item X. Lalu kita periksa untuk Y. Dalam jadwal S1, transaksi T1 pertama membaca data item Y. Dalam S2 juga operasi read pertama Y dilakukan oleh T1. Lalu setelah memeriksa kedua item data X dan Y dan kondisi initial read di S1 dan S2 merasa puas, lalu bisa dilanjutkan ke final write. Dalam jadwal S1, operasi final write pada X dilakukan dengan transaksi T2. Dalam S2 juga transaksi T2 melakukan final write pada X. Lalu kita periksa untuk Y. Dalam jadwal S1, operasi final write pada Y dilakukan dengan transaksi transaksi T2. Dalam jadwal S2, final write pada Y dilakukan oleh T2. Kami memeriksa untuk kedua item data X dan Y dalam kondisi final write itu puas di S1 dan S2. Selanjutnya itu adalah update read. Nah, dalam S1 transaksi T2 membaca nilai X ditulis oleh T1. Dalam S2 transaksi yang sama T2 membaca X setelah ditulis oleh T1. Dalam S1 transaksi T2 membaca nilai Y yang ditulis oleh T1. Dalam S2 transaksi yang sama T2 membaca nilai Y setelah diperbaharui oleh T1. Kondisi update rate juga puas untuk kedua jadwal. Hasil yang didapat karena ketiga kondisi pada saat pengecekan memenuhi pada contoh tersebut juga seperti yang kita ketahui bahwa jadwal S2 adalah jadwal serial dari S1. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa jadwal S1 adalah view serializable serial. Lalu selanjutnya itu adalah view equivalent. Kita coba biarkan S dan S aksen menjadi dua jadwal dalam serangkaian transaksi. S dan S aksen adalah view equivalent jika tiga kondisi berikut terpenuhi. Untuk setiap item data 1. Jika dalam jadwal S transaksi T1 membaca nilai awal key, maka dalam jadwal S aksen juga transaksi T1 harus membaca nilai awal key. Jika dalam jadwal S transaksi T1 mengeksekusi read dan nilai yang dihasilkan oleh transaksi TJ jika ada, maka dalam jadwal S aksen juga transaksi T1 harus membaca nilai key yang dihasilkan oleh yang sama menulis key operasi transaksi TJ. Lalu ketiga itu transaksi J jika ada yang melakukan operasi tulis key akhir pada jadwal S juga harus melakukan operasi tulis key akhir pada jadwal S aksen. Ini merupakan contoh schedule yang view equivalent satu sama lain. View serializability tidak digunakan dalam praktek karena tingginya tingkat kompleksitas dari komputasi. Hal ini hampir pasti bahwa tidak ada tes yang efisien untuk view serializability yang ada. Untuk itu cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.